Halo, kembali lagi di Kitchen Chatter dengan Henny, Ayu, Devri. halo semua. Hari ini topik yang mau kita bahas adalah mengenai makanan. So, kira-kira apa nih yang bisa dibahas dari topik sekarang? Makanan seperti favorite kalian di sini selama tinggal di UAE. Apa yang paling kalian suka dari makanan di sini? Local food, Indonesian? Kalau dari aku sih ini ya lebih random lagi pengennya apa. Cuman memang kadang-kadang suka wajar lah, namanya juga kita anak rantau. Kadang-kadang kangen sama nama makanan Indonesia gitu. Kita punya beberapa tempat di sini kalau kita mau makanan Indonesia. Personally aku nggak jarang masak karena aku tinggal sendiri. Sibuk Tapi kerja juga? sibuk kerja. Jadi walaupun tidak sebanyak pilihan di Indonesia tentunya, tapi di Dubai specifically lumayan lah optionnya untuk makanan-makanan Indonesia. Tapi kalau misalnya favorite nggak in general, kalau dari aku nggak ada sih. Jadi tergantung lagi moodnya aja lagi pengen makan apa. Kalau makanan Emirat lokal, we call it Emiratis, atau biasanya kalau lokal itu makanannya cenderung ke apa sih? Arabic style, Yemeni, atau karena kita di sini banyak nationality ya. Iya, ada Lebanese kan ya, exactly. ada Iranian. Oh, well Indian. itu lebih Persian ya cuisine-nya. Kalau yang Arabic ya mungkin ya itu ya kayaknya Lebanese lumayan stand out kalau aku bilang sih di sini banyak favorite-nya. Maksudnya banyak yang disukain sama orang. Tapi kita juga banyak ya kayaknya yang local food ya. Local cuisine yang aku tahu sih ya, Yemeni ya. Tapi kalau Cenderung tapi they call it Yemeni. Karena aku pernah sih ya makan di mereka sebut Emiratis karena kebetulan memang undangannya dari lokal Emiratis. Yang mereka sebut sebagai Emiratis food itu jatuhnya ke Yemeni food gitu loh. Aku juga nggak tahu, aku belum pernah ke Yemen, nggak tahu juga. Cuman cenderung ke situ kayak semacam nasi biryani dengan apa kambing ya, yang dimasak berjam-jam. Lalu dengan humus nggak ada mereka tuh. nasi mandi ya kalau nggak salah. They call it mandi ya. They call it mandi. Kalau biryani kan beda. Ya, exactly. Sorry. Mandi they call it, tapi itu sebutannya Yemeni, makanan Yemeni gitu. Jadi aku juga bingung sih. Kalau Devi sendiri gimana? Devi kan udah keliling dunia istilahnya ya. Kalau aku tuh selalu kangen sama namanya bakso, makanan Indo. Ada nih lagi masak bakso. Oke banget, selalu bakso di otak, selalu bakso, kepingin bakso, ngiler bakso. Walaupun udah keliling kemana-mana deh, nggak ada tuh dari Russia, dari UK, US, lalu Balik-balik ke Dubai kan Europe. Iya, selalu bakso. Pokoknya bakso aku bisa makan tiap hari. If someone ask me what kind of food you can eat every day, it's just meatballs, bakso. Oh wow, oke dan. Kalau dirimu gimana? Apa nih yang Aku sih mungkin karena udah lama tinggal di luar ya. Semua makanan juga bukan terfavorit sih, mungkin saat moodnya aja pengen makan apa hari itu gitu. Jadi nggak tergantung, nggak bisa disebut favorite karena semuanya, well basically aku suka makan. That's the thing. Bukannya ini base kita bikin Kitchen Chatter podcast karena memang kita suka makan kan, gitu. Kalau aku nggak ada, tapi tetap aja ya makanan Indo yang nomor utama lah, karena at the end of the day makanan Indo pasti dirindukan gitu loh. Kayak aku suka nasi kuning. Itu sih ya, nasi kuning, rendang, tapi selebihnya ya semuanya dipukul rata lah, hanya tergantung mood aja, karena setiap hari juga nggak masak nasi dan nggak makan nasi juga, tergantung keinginan aja,
kepingin hari itu aja sih sebenarnya. Oke. Gitu. Kalau misalnya lagi keluar gitu atau beli, aku ada beberapa sih yang maksudnya dibilang favorit pasti beli itu nggak juga, cuman one of things one biasanya aku suka order ya sate Padang. Di sini apalagi ya yang aku suka tuh ada salah satu tempat yang menjual juga pecel lele yang mana di tempat lain nggak ada. Aku nggak tahu malah ada yang jual pecel lele. Di dapur kita. Oke. Tapi itu juga kalau itu tergantung lagi stoknya juga, karena lele itu bukan sesuatu makanan yang common di sini di Dubai atau di UAE overall ya. Jadi katanya waktu itu sepertinya kadang-kadang lagi nggak ada karena memang lagi nggak ada stoknya gitu, walaupun ada di menunya gitu. By the way, dia bilang dapur kita itu adalah nama salah satu restoran yang di Dubai. Iya. Restoran Indo. Tempat kita ngumpul biasanya kalau makan di sana. One kan? off ya salah Iya, satunya. iya. Walaupun ada tempat-tempat lain juga sih yang bukan spesifik di situ aja sih yang kita Iya. ini. Tapi paling otentik dan dari segi lokasi juga nggak jauh dari tempat kita tinggal sih, ya. Jadi dapur kita memang topnya lah, top list di list kita. Kalau Devi apa nih yang selain bakso kalau misalnya? Aku biasanya pesan kalau misalnya lagi lapar di rumah, selain bakso tuh udah pasti. Yang kedua kadang-kadang nasi bebek campur, nasi ayam bakar. Bebek juga lumayan enak juga ya. Oke. Karena biasanya cara masak bebek buat masakan Indonesia itu beda dibandingin dengan cara masak cuisine lain ya. Kalau kita tuh kayaknya lebih Indonesia banget kalau ditemuin di restoran-restoran itu gitu. Tapi pada saat terbang deh, Frik, karena cabin crew kan, kira-kira kangen nggak? Dan setahu aku sih restoran Indo kan ada di mana-mana ya. Kangen nggak sampai harus tuh nyari restoran Indo misalnya di Europe gitu? Harus mesti nyari atau biasa aja? Enggak juga sih, sebabnya di Dubai udah banyak restoran restoran Indonesia yang offer lumayan otentik Indonesian cuisine. Jadi kalau misalnya kangen ya nunggu Pulang ke Indo pas ya. Pulang ke Jakarta ke Dubai. Ya. pas landing di Dubai dan lagian dapat flight ke Indonesia kemarin ke Jakarta itu lumayan gampang juga. Okay, Jadi kalau misalnya udah rindu banget sama bakso, udah deh terbang ke Jakarta, bakso Samrat menunggu. Itu ya enak ya. Samrat. Salah satu bakso yang terkenal juga di Indo ya. Oke. Lalu kalau kamu kan juga kerja, jadi setiap itu non-stop kan kerja dari jam berapa sampai jam berapa? 9 sampai? Biasanya? Working hours-nya sih dari jam 8 sampai jam 5.30 ya. Dan tapi realitanya sih biasanya di luar itu. Order makanan Indo tiap hari atau enggak? Kalau order susah ya, laginya juga kalau bisa sih nggak setiap saat order makanan ya. Kalau bisa bawa lah makanan dari rumah yang simple aja, kayak bikin sandwich kayak gitu kalau buat lunch ya. Tapi kebetulan tempat kantorku tuh pekerjaku tuh kantornya deket sama salah satu, itu nggak bisa dibilang rumah makan sih, itu lebih kayak apa ya bilangnya ya, dibilang warung nggak juga warung, apa sih kayak small counter gitulah yang cuma ada kayak cuma 3 meja gitu, 3 meja kecil. Nah itu dekat banget, beneran jalan kaki sekitar berapa menit dari situ bisa ada tempat makanan Indonesia. Jadi kalau misalnya lagi nih bisa keluar nih pesan makan ya mau beli makan. Soalnya kalau mau order juga nggak mereka tuh kalau lagi lunch hour lagi sibuk jadi nggak bisa antar gitu. Jadi mesti ke tempatnya. Bisa sih ada, cuman ya nggak tiap hari juga sih ya. Kalau tiap hari ini juga bosan kali kalau makannya ini tuh terus gitu. Kalau menurut kalian compare dibandingkan harga dari makanan Indonesia di Jakarta, di Indonesia sama di sini, apakah lebih, maksudnya tentu aja lebih mahal karena dari segi currency beda ya. Tapi apakah jauh gitu loh? Kayak misalnya satu mangkok bakso di Indonesia itu kira-kira berapa ya? Bakso Samrat
favorit aku itu kalau nggak salah 75.000 yang udah Komplit. tulang iga segala macam tuh 75.000. Kalau di sini kira-kira satu porsi itu berapa ya? Kalau di sini 35 aku kalau nggak salah ya. 35 itu berapa? pesan di 35. Bandung delivery kalau nggak salah bakso 40-an ya, 35-40 ya. Kira-kira berapa dalam rupiah? Ya, itu udah sekarang currency-nya udah 4.500-an. 40 kali Oke. 4.500 sekitaran 180. Iya. 180.000. Iya. Wow. Oke. Tapi ya memang nggak bisa sih, kadang-kadang kita nggak bisa compare apple to apple ya kalau udah in terms soal makanan beli dimakan di Indonesia sama di luar ya, karena Betul, efek betul. itu ya. Tapi lumayan lah kalau kita beli makan di sini, maksudnya bisa buat ngurangin kangennya gitu. Ada juga sih di sini yang setahu aku ya, kayak misal bakso, dari segi bakso ya, ada yang bikin bakso mentahnya, jadi kita beli aja, dia tinggal jual per ya. kilo, dia jual per kilo, jadi kita bisa bikin sendiri di rumah, kaldunya istilahnya, Kuahnya. gitu, kuahnya betul, jatuhnya sih lebih murah. Atau yang setahu aku juga ada tuh orang-orang Indonesia yang jual makanan online, jadi kayak semacam catering online, jatuhnya memang lebih murah dibanding di restoran ya. Dari segi rasa juga lumayan, it's not bad juga kalau menurut aku sih gitu. Kalau misalnya kepengen, cuman timingnya kadang-kadang mereka deliverynya itu agak sedikit tersendat dari segi waktu, karena banyak mereka biasanya punya list hari itu berapa orang, jadi kadang-kadang suka mundur jadwal deliverynya, misalnya oke, mereka bilang jam 12 kita antar, biasanya 1 atau 2 jam mereka telat karena mesti antar, apalagi sekarang Dubai kan udah macet ya, udah macet banget ya, jadinya mereka selalu terlambat istilahnya gitu. Iya sih, bener. Ya, kalau soal makanan kadang-kadang ya memang ininya sih itu ya di kalau tinggal di luar tuh ya itu ya. Kalau ada yang dipesan atau memang available ya alhamdulillah, kalau nggak ya sudah. Kalau aku personally lebih seneng kalau tiba-tiba ada yang ngundang terus nggak taunya menunya semuanya makanan Indonesia. Seperti ibu ini kan hobi dia kalau ngundang kita terus menunya makanan Indonesia. Pastinya. Kalian suka masak di rumah? Jujurnya enggak sih ya, Karena nggak ada waktu atau karena memang suka masak? Lebih karena nggak ada waktu, dan lagian juga kalau tinggal sendiri itu kalau masak pasti ujung-ujungnya tuh jatuhnya kalau makanan Indonesia, bukan makanan Indonesia, maksudnya kalau yang simple aja buat individual, buat satu orang kayak model sandwich atau model kayak mie goreng itu bisa diporsiin ya. Tapi kalau misalnya kayak mau bikin soto ayam atau rawon yang butuh waktu, paling ya pas kalau lagi weekend atau jatuhnya yang juga makannya jadi jatuh 2-3 kali gitu. Ini sekarang banyak yang racikan, kayak Iya, racikan walaupun tinggal masukin Betul, aja. dengan racikan itu tuh sebenarnya tuh porsinya tuh untuk 4 orang biasanya, bukan untuk 1 orang. Jadi makanya dalam makan bikin segitu pun Sayang bukan. mubazir. Jadi mau nggak mau kan harus dihabisinnya ya 2-3 kali lah. Kadang-kadang bosan juga gitu. Oke, kalau Devi suka masak nggak, Dev? Dengan jam terbang yang Kalau aku kalau bilang nggak ada waktu sih bohong banget, waktu sih banyak ya. tinggal order ya, Dev? Mas, kalau misalnya cuma bisa klek-klok langsung datang ting tong, here Why jual not? bakso. Iya, Ngapain aku atau tempat gue? Iya, tinggal buka Kadang-kadang gitu mulut. ya. Udah gitu Nggak juga mulut. delivery juga di sini nggak murah sih itunya ya, delivery Cost-nya? fee-nya. Delivery cost-nya? Ya, tergantung jarak, bukan ya seperti itu. Ya kita ngomongin standar, kalau bisa kita mau order dari situ paling nggak menurut yang diriku notice paling nggak antara 5-10 dirham delivery fee-nya. Oke. Kalau aku sih karena keluarga ya, ada mbaknya, anak ada 2, 3, lalu suami, aku. Jadi biasanya kalau belanja itu per minggu 1 troli penuh ya. Jadi kulkas tuh selalu ada banyak stok makanan. Setiap hari kita masak. Kebetulan si mbaknya juga bisa masak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sibuk kerja,
si mbaknya yang masak. Tapi kalau misalnya aku lagi ada waktu, aku yang masak gitu. Apa namanya? Untungnya sih breakfast mereka biasanya makanan gampang, roti gitu. Jadi nggak perlu masak itu, makan mereka bikin sendiri. Yang siang sama malam yang agak sedikit rumit karena menunya harus beda. Mereka nggak begitu suka menu yang sama. Mereka nggak mau makan dengan menu yang sama. Jadi harus 2 menu setiap hari. Jadi harus muter otak gimana bikin menu tiap hari dalam seminggu itu sehari 2 menu gitu. Kalau belanja pun itu belanja full ya untuk satu keluarga ya, itu 3-4 hari tuh stok udah mulai minim, jadi harus ke supermarket. Tapi biasanya sih aku ke supermarket tuh 2 hari sekali, kayak misalnya beli buah-buahan karena aku suka buah-buahan yang fresh istilahnya, sayur gitu. Tapi selebihnya kalau misalnya bisa dimasukin ke dalam kulkas, jadi masukin kulkas buat stok. Nggak tahu dengan kalian karena kan single ya, apakah kalian suka nyetok makanan juga tuh atau setiap hari? For me absolutely not. Buah at least atau juices? Sebenarnya palingan buah cuma buat 2 hari 3 hari max. Kalau misalnya kemarin aku ke Jakarta tuh belinya apa coba, alpukat. Kan alpukat di sini mahal. Maksudnya bawa alpukat dari Jakarta gitu? Iya. Oke. Makanya aku suka tuh alpukat. Stok 1 koper gitu ya? Isinya alpukat semua? Sih, kan alpukat nggak tahan lama. Jadi bawanya cuma 3 biji gitu. Oke. Wah. Kalau aku sih biasanya kalau mau stok in a weekly basis ya, lebih karena waktu, biar kalau udah seminggu, dan juga untuk avoid biar nggak busuk di kulkas gitu. Tapi itu juga nggak banyak sih, lebih kayak yang very easy ingredients lah, buah, atau kalau yang sayur misalnya kayak wortel atau timun yang tinggal chop aja, tinggal potong-potong aja. Kalau budget untuk grocery, untuk makanan seminggunya kira-kira kalian bisa mengeluarkan berapa banyak? The single part ya, kalau untuk single person Kalau kalian. aku karena tinggalnya, kalau grocery-nya walaupun tinggal sendiri ada kucing, jadi itu ada grocery-nya juga bagian ada kucingnya sih. Maksudnya makanan kucingnya bisa kalau yang paling nggak itu 2 minggu sekali. Kalau yang itu bisa habis antara 250 sampai 300 dirham ya. Dirham. Tapi kalau yang lebih cuma buat beneran purely cuma buat aku sendiri ya harusnya sih sekitar 100-150. Jadi kucingnya lebih mahal ya? Makanan kucingnya lebih mahal daripada makanan bosnya. Kucingnya makanan kucing kucingnya istimewa. costly. Ini kucing apa sih sampai begitu mahalnya? Makanannya kucing istimewa kan? Maunya dia memang istimewa tapi ya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal makanan lagi ya, maksudnya kalau lagi pengen makan di luar gitu, kalian punya nggak tempat favorit makan di luar yang bukan makanan Indonesia gitu ya di Dubai? Apa tuh? Coba kalau dirimu apa? Ada nggak punya favorite place yang makan pergi sama keluarga yang at least maybe every once a month kalian ke situ gitu? Hotpot. Itu kita, bukan keluarga sih, itu kita pasti. Ya hotpot pasti di list, top list sebulan sekali pasti ya. Dan lumayan ini ya kalau dari harga ya kayaknya. Dan itu maksudnya Kenapa kita demen hotpot? Soalnya itu all you can eat. Iya. Gagal lebih murah gitu maksudnya. Perbaikan gizi kalau aku banget tuh. Jadi makan sepuasnya, bukan makan all you can eat ya. Saya makan Kita sepuasnya. berapa bayar hotpot kan 69 dirham ya? 70 dirham. It's like 300.000 bisa makan sepuasnya. Mungkin next time bisa dikasih lihat sama audiens kali Dev. Ya kita maksudnya nanti mungkin ada ininya next time gimana itu. Hotpot di Dubai. Selain itu kalian kan ya, kalau aku sih jarang sih, mungkin kalian kan ada suka nge-brunch gitu gimana? Devri ya, Devri yang regularly. Di Dubai lumayan banyak paket yang hotel tuh menyediakan misalnya makan dari jam 1 sampai jam 4 3 jam. Bayar berapa bisa makan sepuasnya, itu banyak option di Dubai, di restoran-restoran di hotel. Coba rekomendasinya apa tuh kalau brunch yang maksudnya dengan harga segitu oke banget deh gitu? Ada nggak yang kira-kira? Sekarang sih udah tambah lama mahal ya. Kalau aku so far sih senangnya itu
brunch di Little Bangkok, 169 dirham bisa pilih menu apa aja dari menunya. Little Bangkok itu 3 jam. Thailand restoran kah? Tuh kan? Aduh. Bayangin aja bikin Pedes, enak, asam, makanan Thailand. Iya. Oke. Hmm. Oke. Tapi barisin ya 3 jam, dari jam 1 sampai jam, misalnya datang jam 1, berarti jam 4 harus keluar gitu. Tapi bisa pilih dari menunya itu mau pilih apa aja. Tapi kalau ini kan restoran. Tapi itu bener-bener lebih ini ya, lebih casual one ya kalau nggak salah. Kalau yang Exactly. brunch. Kalau yang weekend biasanya yang brunch. ini tuh yang Weekend dress brunch. up gitu, tipe-tipe brunch yang dress up gitu. Tiba-tiba Ya ada hiburannya pagi-pagi juga. hotel, Ada party hiburan, brunch. iya. Oh iya, ada yang menyediakan juga With kalau entertainment lah, misalnya ada hiburan. all you can eat, all you can drink gitu, sekitaran harga misalnya 400 dirham sampai tergantung ya apa paketnya, sampai 500-600 gitu. Ada di Atlantis Hotel, namanya Saffron, itu lumayan. Oke, itu udah All termasuk you can eat, ya. all you Paketnya can. mungkin alkohol dan non alkohol kayaknya ya. Buat referensi aja itu currency saat ini kurang lebih 4.500 nya 1 dirham. Jadi kalau misalnya 400 tuh kali 4.500 kali 4 aja sekitar 1,8 juta lah. Ya itu kan, tapi kita keluarnya untuk kalau ada occasion, someone's birthday atau Special event ya. special event. Kalau cuma, gua lapar mau nge-brunch, kayak banget. Berat ya. Barat lah. Mungkin buat kita ya, mungkin buat yang di luar sana yang restoran udah kayak Sultan, mungkin buat mereka oke lah seminggu sekali nge-brunch. Iya, gitu. kalau Tapi kayak kita kita belum yang sultan ya? groceries-nya aja 400-500 dirham seminggu, dihabisin cuma brunch 3 jam, ya oh no. iya sama lah. Kalau aku sih jarang banget nge-brunch. Biasanya itu beneran kalau sampai datang nge-brunch tuh karena buat special occasion. Itu pun juga kalau yang ngundang biasanya orang-orang terdekat. Tapi Orang-orang brunch, terdekat. tapi brunch yang Devri maksud itu biasanya di hotel ya, 5 star gitu, dan kalau misalnya Atau yang memang fancy restoran juga sih. fancy restoran. Uh, Kalau dengan kondisi, maksudnya Ayu kan pakai hijab, apakah mereka diperkenankan maksudnya masuk gitu? So far sih yang aku datengin bisa sih. Kalau nggak kan aku udah pasti bilang nggak mau ikut. Kalau Tapi tahu. oke. Tapi semua tempat kah atau hanya? Kalau aku personally aku pernah tolak dibilang di reject, tapi di approach sama security. petugas sama pegawainya. Jadi waktu itu ceritanya bukan acara sih, itu acara kantor, ketemu sama karyawan, tapi diadakannya tuh di bar, tapi duduknya tuh di luar sih sebenarnya. Terus aku kan pakai jilbab, terus aku dibilang katanya sebenarnya nggak boleh gitu, karena ini konsep restorannya adalah bar dan mereka tuh sebenarnya nggak bolehin. Jadi mereka dengan flexibility-nya mereka bilang gini, kalau misalnya mau kalian boleh, kita dikasih waktu sampai pada saat itu sore ya, dikasih waktu stay di sini sampai jam 4, tapi setelah jam 4 kalau masih mau diteruskan boleh pindah ke pool bar. Jadi di hotel itu konsepnya orang yang berjilbab tidak boleh di restoran itu, karena itu adalah restoran dan bar. Tapi for some reason kalau di pool bar mereka ngebolehin karena lebih ke keluarga, it's a family oriented place, jadi dibolehin. Tapi ya itu beneran di approach dibilang nggak boleh dengan pakai jilbab. Itu ini ya, my own experience. Dan Emiratis sepertinya juga nggak, aku belum pernah lihat sih. Sepertinya mereka Biasanya juga ditulis jadi kalau memang restorannya serve alkohol, kita beneran harus tanya sama restorannya untuk orang yang berjilbab boleh nggak masuk buat amannya, daripada udah sampai sana nggak taunya sorry you cannot enter. Gitu. Seru ya kita ngomongin soal makanan. Jadi lapar ya? Iya bener banget, jadi makan. Terus jadi lapar kok jadi makan. Mungkin nanti kita coba masukin sedikit-sedikit foto-foto atau video makanan-makanan Indonesia di restoran-restoran Indonesia itu ya, yang biasa kita datengin, atau tempat-tempat makan yang biasa kita datengin yang bukan makanan Indonesia gitu. Kita senang juga kok. Kalau aku sih personally lebih senang sih kalau yang tempat-tempat yang casual gitu, jadi ngobrolnya lebih santai, ya nggak mesti dress up banget, lebih enak sih, lebih enjoy jadinya. Kalau kalian nggak tahu gimana ininya, kalau
preference-nya kalau misalnya makan di luar? Tergantung tujuannya. Kalau dia cuma makan, dan murah ya. iya tergantung dong. Atau tujuannya mau nongkrong ya lain lagi kalau mau nongkrong. Oh ya, kalau nongkrong gitu gimana? Besoknya lebih prefernya lebih kayak memang yang makannya makan berat atau lebih kayak yang casual misalnya kayak ke coffee shop? Kalau Tergantung nongkrongnya mau ngapain. Nongkrong cantik, Nongkrong nongkrong yang brutal. Kalau biasanya ini ya, kalau misalnya keluar istilahnya nongkrong untuk fun, gaul sama teman-teman, ketemu teman lama atau chatting istilahnya, mungkin itu bukan masuk ke restoran ya, masuk ke pub istilahnya ya, dan mungkin nggak ke makanan ya jatuhnya ya kalau di situ, mungkin hanya just Kebanyakan teman-teman kan juga suka makan. Jadi Oh, kalau gitu. misalnya ngambil paket brunch, kalau misalnya di mana ya kita optimisasi makan yang banyak sama Dan enak, dia, ya. make it worth the money istilahnya. iya. Oke. Kalau aku sih kalau misalnya ada special, dibilang special occasion, misalnya ada tamu gitu ya yang dari luar, dari Indonesia atau dari mana datang ke sini pengen ya kayak jamu mereka, ya mungkin ya pilih salah satu tempat makan yang kayak gitu, ngerasain juga gimana kalau makan yang all you can eat di hotel-hotel itu gitu. Ya tergantung sih ya, kalau kondisi pengen makan yang memang spesial, maksudnya kondisinya pengen makan ya kita jatuhnya ke restoran yang memang hanya normal restoran lah istilahnya ya, atau kalau misalnya karena seperti Ayu ya, kadang-kadang aku juga suka ada supplier atau klien datang dari Indo, orang Indonesia lah ya. Jadi kalau misalnya mereka mau makan karena kangen makanan Indo di hotel, katanya mereka bilang European style bosen, jadi aku ajak ke Indonesian restoran. Tapi kalau misalnya kliennya butuh makan dengan hiburan istilahnya gitu ya mungkin ke restoran / yang ada sedikit musiknya, ada hiburannya gitu. Biasanya sih ya kayak tempat-tempat I don't know how do you call it ya kayak Selavi Oh itu gitu. salah satu Ya. tempat yang lumayan bagus ya dengan makan. View makan. Mereka jual view-nya music, sih ya, jual view-nya, jual ambience juga. musiknya ya. Not a brunch person, but ya saya lumayan lah bisa enjoy kalau ke situ. Kalau jadi kayaknya tergantung sih ya, tergantung situasinya, timnya saat itu mau apa gitu. Kalau misalnya aku sama family biasanya weekend kita larinya sih ke mandi yang tadi aku bilang, yang Emirati atau Yemeni restoran itu tipikal Arabic ya, kita duduknya juga di bawah. Lesehan. Exactly, Iya. lesehan. Ala makanan Sunda gitu loh, lesehan, Mhm. tapi Arabic food. Ya, Bawa sambal sendiri biasanya. enggak juga sih ya, karena kita mix family sih ya, Dev ya. Jadinya nggak ada yang makan sambal. Jadi kalau ya itu aku bilang tergantung, nggak ada spesifikasinya, tergantung moodnya aja. Misalnya minggu ini kita ke mandi, terus minggu depan kita mau ke Indian restoran, atau minggu depannya lagi kita mau makan western. Jadi tergantung sama kondisi yang apa mau dimakan aja saat itu gitu. Memang sih agak sedikit ini ya ribet juga, harus mikir mana apa nih gitu. So ya kalau aku sih mix family European ya, jadinya untuk makanan Indo, mereka suka makanan Indo ya, tapi karena lebih banyak pedes, anak-anak nggak suka pedes, suami juga nggak suka pedes, jadi agak sedikit susah gitu loh. Carinya yang Nggak pedes nggak, Iya. susah. Jadinya untuk makanan Indo itu agak sedikit inilah listnya. Kalau bawa keluarga itu agak mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu. Selebihnya sih ya European gitu. interesting kan, pokoknya ya
Dan Kalau ngomongin ya. soal makanan tuh itunya tuh selalu banyak lah itunya yang bisa dibahas. Sebenarnya kita di sini lebih ke Kan di sini juga banyak restoran ya, dari Russian restoran, Arabic restoran, Indonesian restoran, Filipino restoran, Indian restoran, semua sebenarnya ada gitu ya. Tinggal kitanya aja pengen makan apa. terus gitu. duitnya berapa? Terus budgetnya berapa? Tergantung sekarang kantong, tergantung dari kantong, budgetnya berapa. So, Nanti ya. kita mungkin share dikit ya apa namanya foto-foto tentang makanannya. Hari ini Kita pernah datengin gitu. ya. Dan hari ini juga kita mau tumpengan Iya. karena bulan lalu Devi ulang tahun. Yeay. Happy birthday Devi. So kita Bisa mau birthday bash. iya sama dua rekan juga mau rayain ulang tahun. So nanti kita akan share videonya juga. Ya, oke. Ya kayaknya untuk sekarang kita Wrap. Yap, Untuk exactly. pembahasan soal makanan nanti mungkin lebih kita bikin lagi video yang lebih spesifik, yang lebih detail buat kalian mungkin request tentang Exactly. tema apa yang pengen kita omongin. Ya mungkin Ya, ada share di komen pertanyaan. dong. Ya. Exactly. Kalau ada pertanyaan, so go ahead. Mhm. Oke? Anything mungkin dari yang lainnya tuh. No, that's it. Then let's wrap it That's up. it. Let's Let's wrap it up. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Bye.